Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita tenggelam di Sungai Karangmumus, Samarinda. Saat ditemukan kondisinya sudah tidak bernyawa. Di segmen 2 disuguhkan berbagai peristiwa penting di Kaltim Tara sepekan terakhir. Presiden ingatkan otorita IKN agar lebih berhati-hati. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sambangi Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara Kamis siang. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden meresmikan pembangunan 3 bank, yakni Mandiri, BRI, dan BNI. Yang kami hormati, para menteri. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan otorita agar berhati-hati. Itu disampaikan karena ia mendapati 2 ibu kota negara baru di luar negeri yang kemajuannya dinilai tidak terkendali. Ia berharap ibu kota negara Nusantara tetap berpegang teguh dengan konsep awal, yakni hijau dan teduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Panglima TNI. Ya, inilah masa depan Indonesia. Yang saya bayangkan kalau trafiknya ke ibu kota ini semakin banyak, keramaian di sini akan semakin cepat terjadi. Tapi tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Otorita IKN, juga jangan sampai kehilangan kendali dalam mengelola ibu kota Nusantara. Karena ada beberapa ibu kota baru yang dibangun oleh negara-negara yang tidak saya sebut, kotanya sangat ramai tetapi menjadi tidak terkendali. Ada dua ibu kota yang saya lihat seperti itu. Presiden akan berada di Ibu Kota Negara Nusantara selama 2 hari. Di hari kedua, Presiden akan meninjau pembangunan Istana Negara dan sejumlah proyek lainnya. Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Pertimbangan Presiden Wiranto tiba di Bontang Kamis siang. Ini berlangsung saat Presiden meresmikan pabrik amonium nitrat di lingkungan pabrik pupuk Kaltim. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan amonium nitrat sangat dibutuhkan untuk ketahanan pangan serta militer. Itu karena amonium nitrat merupakan bahan dasar pembuatan pupuk dan bahan peledak. Akan mendorong kemandirian produksi pupuk kita, jadi tidak banyak bahan baku yang impor dari luar, sehingga kalau negara yang di mana kita impor ada problem, di sini juga menjadi masalah. Seperti perang di Ukraina itu bermasalah bagi semua negara, utamanya produsen pupuk. Sehingga kali saya sangat mengapresiasi pembangunan industri amonium nitrat ini di Kaltim, yang kita harapkan akan menjadikan kita semakin mandiri di dalam produksi pupuk di tanah air. Tadi
saya lupa bahwa amonium nitrat ini juga menjadi bahan baku bagi industri pertahanan kita, utamanya untuk peledak. Pabrik dengan nilai investasi mencapai 1,2 triliun rupiah itu memiliki kapasitas produksi hingga 75.000 ton per tahun. Dengan produksi tersebut, maka impor bahan baku pupuk mampu ditekan hingga 8%. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Bontang. Jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, harga beras di Tarakan terus melonjak. Untuk kualitas medium, harga per karung kemasan 10 kg sudah Rp150.000. Sedangkan beras premium naik hingga Rp22.000 per karung untuk kemasan 20 kg. Pedagang meyakini kenaikan ini terjadi akibat pasokan minim. Satu-satunya beras murah yang biasa dijual adalah beras dari Bulog. Akan tetapi beras tersebut kini langka di pasaran. Lahap. Lahap berapa sekarang? Yang 20 sudah 342. 342.000 ya. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 320-an. Berarti naiknya sekitar 20-an. 20-an lebih ya. Beras anu ada kah yang dari Bulog dijual di sini? Yang Bulog ada, tapi kosong. Apa itu mereknya yang dari Bulog? SPHP. Ya, SPHP berapa itu sekarang? 60 Kalau sebelumnya berapa? tetap. Berapa lama kosongnya? Berapa hari yang lalu? Pedagang belum bisa memastikan harga beras akan kembali turun atau justru semakin tinggi. Jika pasokannya bertambah, sangat dimungkinkan harganya akan segera turun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Seperti inilah suasana antrean warga saat membeli beras murah yang dipasarkan oleh Bulog di Samarinda. Warga rela berdesak-desakan dan antre berpanas-panasan demi bisa mendapatkan beras murah tersebut. Melihat kondisi yang terjadi, Dinas Perdagangan meminta warga tidak risau. Ini karena stok beras yang dimiliki Pemkot cukup banyak. Tercatat lebih dari 2.000 ton beras yang disiapkan. Dari jumlah itu, mereka akan memasarkannya secara bertahap di semua kecamatan sekota Samarinda. Intinya bahwa ini sudah yang kelima saya mengadakan operasi pasar. Pertama di Harapan Baru, yang kedua Pasar Merdeka, ketiga di Suledama, tempat kami ke penghujung di Bendungan Benangan. Tempake. Besok itu saya tidak tahu tanggal berapa lagi ini kita akan ke Sambutan, kemudian ke Palaran. Keliling saya aman. Stok kita banyak. Di anu itu ada 2 juta kilogram di apa itu? Di Bulog. Berarti ada 20.000 kilogram. Kemudian tanggal 25, 26 Pak Kabulok sini. 26, 25, 26 itu ada 259 ton kami drop ke kelurahan untuk bantuan gratis CPP itu. Nah, ini sekarang saya dengan Kabulok lagi, kalau memungkinkan nanti selesai di kelurahan, saya drop lagi beras ke sana. Jual aman. Selain pasokan dari Bulog, ada 8.000 ton beras yang disiapkan distributor. Jumlah tersebut diyakini mampu memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri. Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.